dari Sosiologi kelas E. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu politik. Pertama-tama, apa sih bedanya ilmu politik dengan politik? Politik mencakup semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan kekuasaan, otoritas, dan pengambilan kekuasaan baik dalam skala negara maupun dalam organisasi sosial. Sedangkan ilmu politik muncul karena adanya aktivitas dan fenomena politik dalam kehidupan masyarakat seperti pemilu, kekuasaan, konflik, kebijakan, publik, partai politik. Semua kejadian ini menciptakan kebutuhan untuk memahami dan menganalisis politik secara lebih struktural. Jadi, politik adalah objek kajian, sedangkan ilmu politik adalah alat untuk memahami politik. Sebagai objek kajian, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari elemen penting dalam kehidupan bernegara, seperti bagaimana negara bekerja, bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana kebijakan dibuat, dan bagaimana kekuasaan dibagi dan diawasi. Lalu, pengertian politik itu ada secara etimologi. Yang pertama, dalam bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya kota atau negara kota. Jadi, dalam konteks Yunani kuno, politik berarti seni dan ilmu mengatur masyarakat dalam suatu negara agar mencapai kebaikan bersama. Lalu, yang kedua ada dari bahasa Inggris, yaitu politics, yang mengandung pengertian bahwa dalam politik dibutuhkan kebijaksanaan dalam mengatur urusan bersama. Nah, objek kajian dalam ilmu politik bertujuan untuk memahami kekuasaan, kebijakan, dan sistem pemerintahan. Lalu topik yang dikaji dalam ilmu politik yaitu yang pertama, negara, kedua kekuasaan, ketiga pengambilan keputusan, keempat kebijakan umum, dan yang terakhir pembagian kekuasaan. Ruang lingkup dalam ilmu politik ada 5, yaitu yang pertama adalah negara. Negara adalah lembaga tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan masyarakat melalui hukum dan kebijakan. Contohnya adalah negara Indonesia sebagai negara kekuasaan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial. Kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi atau mengendalikan perilaku politik dalam sistem sosial dan pemerintahan. Contohnya, presiden memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan. Ketiga adalah pengambilan keputusan. Proses memilih suatu kebijakan atau tindakan tertentu dari berbagai alternatif biasanya dilakukan oleh lembaga negara. Contohnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan UMP berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan. Keempat adalah kebijakan umum. Rangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang bertujuan menyelesaikan masalah politik yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah program BPJS, kesehatan yang memberikan akses kesehatan universal mencakup lebih dari 200 juta penduduk sejak 2014. Dan yang terakhir, pembagian kekuasaan adalah prinsip dalam sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara dibagi ke dalam beberapa cabang independen untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di satu tangan, sehingga mengurangi resiko penyalahgunaan dan memastikan keseimbangan. Contohnya, DPR yang membuat undang-undang, presiden menjalankannya, dan Mahkamah Konstitusi dapat menguji konstitusionalitasnya. Hal ini terlihat dalam praktek seperti ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan pemerintahan terkait pemilihan umum pada 2022 menunjukkan independensi yudikatif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Itu saja dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.